Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan lingkungannya bekerja sama. Bukan cuma hidup berdampingan, tapi saling bergantung. Tanpa kita sadari, setiap hari kita menjadi bagian dari ekosistem. Mulai dari makanan yang kita makan, sampai udara yang kita hirup. Komponen ekosistem. Yang pertama, makhluk hidup atau biotik. Yuk kita mulai dari pemain utama ekosistem, yaitu produsen. Tumbuhan menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi makanan. Tanpa produsen, rantai kehidupan tidak akan pernah dimulai. Bayangkan sebuah game tanpa level pertama, tidak bisa lanjut kan? Sekarang giliran konsumen. Hewan dan manusia mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Menariknya, manusia adalah konsumen yang punya pilihan, mau menjaga ekosistem atau justru merusaknya. Yang berikutnya, jangan lupakan dekomposer, pahlawan tanpa sorotan. Mereka menguraikan sisa makhluk hidup dan mengubahnya menjadi nutrisi baru. Tanpa dekomposer, alam akan penuh sampah dan siklus kehidupan berhenti. Komponen yang berikutnya, benda tak hidup atau abiotik. Sekarang kita lihat faktor pendukungnya. Air, cahaya matahari, tanah, udara, dan suhu menentukan siapa yang bisa hidup di suatu tempat. Itulah alasannya mengapa ikan hidup di laut, kaktus di gurun, dan padi di sawah. Yang berikutnya ialah rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan organisme yang makan dan dimakan di ekosistem. Dimulai dari produsen yang membuat makanan sendiri, lalu konsumen primer yang memakan produsen, konsumen sekunder yang memakan konsumen primer, dan seterusnya hingga sampai konsumen puncak. Contoh rantai makanan di sawah, seperti padi, belalang, katak, ular, dan elang. Di sini, padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen primer, katak sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, dan elang sebagai konsumen puncak. Artinya, padi membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, belalang memakan padi, katak memakan belalang, ular memakan katak, dan elang memakan ular. Jadi, energi makanan berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan ini. Yang berikutnya ialah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan yang hanya satu jalur. Jaring-jaring makanan terdiri dari banyak rantai makanan yang saling berkaitan sehingga menggambarkan kondisi alam yang sebenarnya. Bayangkan seperti jaring laba-laba. Satu makhluk hidup bisa memiliki lebih dari satu sumber makanan dan juga bisa dimakan oleh lebih dari satu pemangsa. Contoh, jaring-jaring makanan di kolam. Di ekosistem kolam, kehidupan berlangsung seimbang dan saling bergantung. Tumbuhan air berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 1, memakan tumbuhan air atau alga. Dan ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 2, memakan ikan-ikan kecil. Dari hubungan ini, terlihat bahwa semua makhluk hidup di kolam saling terhubung. Jika satu komponen berkurang, keseimbangan kolam pun bisa terganggu. Dan yang terakhir, piramida ekologi, yaitu tangga kehidupan di ekosistem. Bayangkan ekosistem itu seperti pesta makan besar. Nah, piramida ekologi adalah dena pestanya. Siapa makan siapa dan berapa banyak energi yang tersisa. Piramida ini menunjukkan tingkat makhluk hidup berdasarkan makanan, jumlah, dan energi dalam suatu ekosistem.